Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, CPNS Kabupaten Sintang, Latsar Angkatan 115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang WOG. Bab 2, konsep WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Mengapa WOG? Pertama, itu karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Lalu yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG itu berjalan? Nah, pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Untuk kategori koordinasi, maka kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Sedangkan dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamanan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Kapanpun dalam kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang efektif lebih permanen. Bab 3, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Praktek WOG, terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga, membentuk gugus tugas, yang keempat, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG, yang pertama ada kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang didekati oleh pendekatan WOG adalah pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Lalu pelayanan jasa. Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, pelayanan barang. Nah, pelayanan ini menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Ada 5 macam pola dasar pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Bab 4, best practice penerapan WOG di berbagai negara. Dalam memanfaatkan pendekatan WOG, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan, antara lain budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Best practice WOG. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan WOG yang berhasil dengan cukup baik. Salah satu negara yang berhasil dalam penerapan pendekatan WOG yaitu Australia melalui Australian Public Service Commission atau APSC mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu
Pertama, WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Yang kedua, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda. Yang ketiga, WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. C. E-Government. PBB dalam laporan E-Government Survey tahun 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG, antara lain yaitu ketersediaan CIO di negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika relatif berimbang. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik merupakan indikator sejauh mana terdapat kapasitas pertukaran informasi antar sektor, termasuk penggunaan ID card yang dapat dikenali semua sistem. Yang ketiga, integrasi pelayanan online. Yang keempat, ada prosentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga. Bab 5, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Nah, di Indonesia, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang 1945 dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, pasal 4 ayat 1 menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B UUD 1945. Pertama, hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah, pegawai ASN dan pelayanan publik berdasarkan UU nomor 4 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat pemersatu dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Asas-asas terkait dalam pengimplementasian WOG yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh aparatur negara yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terdiri atas yang pertama ada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas umum pemerintahan yang baik, AUPB, lalu terakhir asas umum pemerintahan yang baik terdiri atas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dasar kebijakan pelayanan publik. Saat ini, dasar hukum utama praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2009. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalinan, kepartisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan, berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.